Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan serial kajian hadis dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki hadis yang ke-30 tentang mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'labah. Abu Sa'labah adalah kunyah. Namanya adalah Jurthum bin Nashir. Semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha farada faraidah fala tudayyibuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyepelekannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendiamkan beberapa hal, yakni tidak dijelaskan hukumnya, apakah halal, apakah haram. Maka ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kalian, bukanlah karena Allah lupa. Maka janganlah engkau membahasnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan juga selainnya. Tentang derajat hadis ini, para ulama hadis berbeda pendapat. Pendapat yang kuat bahwa hadis ini lemah, dhaif. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarahnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebab kelemahan hadis ini, ada seorang rawi yang bernama Maqbul, terkenal sebagai rawi yang mudallis, yakni meriwayatkan hadis secara terputus. Maqbul tidak pernah mendengar secara langsung dari Abu Sa'labah, tapi dia mengatakan an Sa'labah. Artinya ada perawi yang tidak disebutkan,
antara Makhul dan Abu Sa'labah. Di tengah-tengah ada rawi yang tidak disebutkan namanya dan juga kedudukannya. Apakah dia termasuk rawi yang thiqah ataukah rawi yang dhaif? Karena tidak diketahui rawinya ini siapa, maka para ahli hadis lebih memilih untuk berhati-hati. Ya, yakni hadis tersebut dihukumi dhaif. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dia menilai hadis ini hasan li ghairi. Apa itu hasan li ghairi? Yaitu hadis yang dhaif tapi banyak jalur yang semakna dengannya sehingga mengangkat derajat hadis tersebut menjadi hasan li ghairi. Jadi ada sahih li ghairi, hasan, ada hasan li ghairi. Derajat hadis yang bisa kita terima, tapi dia paling rendah. Tapi kalau kita melihat maknanya benar, maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Baik, hadis yang baru saja kita baca menjelaskan kepada kita tentang klasifikasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam itu terbagi menjadi 3. Sesuai dengan hadis ini. Yang pertama, innallaha farada fara'idha. Jadi yang pertama adalah al-fara'id, yaitu kewajiban-kewajiban. Yang kedua, wahadda hududan. Di antara perintah Allah ada yang disebut dengan al-hudud. Yang ketiga, waharrama asya'a, dan mengharamkan sesuatu. Tingkatan yang ketiga adalah al-muharramat. Dan yang keempat, al-maskutu anhu, yang didiamkan, yang tidak dijelaskan tentang hukumnya, apakah halal atau haram. Jadi inilah klasifikasi perintah-perintah Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui ini adalah kewajiban, ini adalah batasan, ini adalah perkara yang haram? Dengan belajar. Dengan kita belajar ilmu agama, baik materi akidah, fikih, akhlak, hadis, tafsir, maka kita jadi tahu mana perintah Allah, mana larangannya, mana batasan-batasannya. Seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memiliki kitab yang sangat bagus sekali. Beliau memberikan perincian secara detail tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Kitab ini sangat penting untuk dikaji, karena dijelaskan di dalamnya 70 dosa besar. Dengan mengkaji kitab tersebut, kita jadi tahu al-muharramat, perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di antara perintah Allah ada yang disebut dengan al-faraid. Faraid di sini bukan ilmu faraid ya, bukan ilmu waris. Faraid adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita.
Maka setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, apa kata Nabi? Fala tudrikuha, janganlah kalian menyia-nyiakannya. Yang namanya perkara wajib jika kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan maka berdosa. Apa contohnya al-faraid? Banyak. Misalnya yang terkumpul dalam rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Ini ibadah-ibadah mahdhah yang tata caranya, ketentuannya telah dijelaskan oleh syariat. Atau ibadah-ibadah yang wajib sifatnya ghair mahdhah, yang tidak ditentukan oleh syariat tata caranya. Silaturahim, menjalin tali silaturahim, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, semua itu adalah perintah. Dan perintah hukum asalnya adalah apa? Wajib. Al-aslu fil amri al-wujub, wajib untuk kita kerjakan. Maka di sana banyak ancaman-ancaman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, bagi orang yang memutus tali silaturahim, bagi orang yang tidak berbuat baik kepada tetangga. Ada ancaman yang khusus. Makanya Nabi mengingatkan, fala tudrikuha, jangan kalian menyepelekan. Hubungan yang tidak baik kepada tetangga ini menyebabkan seseorang gagal masuk surga. Hadis yang sering kita sampaikan tentang seorang wanita yang dikeluhkan oleh tetangganya. Inna fulana tusallil lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang rajin qiyamul lail, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Tetapi tetangganya merasa tidak aman dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khayra fiha, tidak ada kebaikan. Iya inna. Dan al-faraid, kewajiban Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan fardu ain dan ada fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang ditujukan kepada setiap individu. Yang Allah inginkan adalah adanya orang yang melakukan. Adapun fardu kifayah adalah kewajiban kepada seluruh kaum muslimin, tetapi kalau ada yang melakukan maka gugurlah yang lainnya. Jadi bedanya kalau fardu ain yang Allah inginkan adalah orang melakukan. Tapi kalau fardu kifayah yang Allah inginkan adalah adanya amalan tersebut. Adanya amalan tersebut. Fardu ain, sholat, puasa, yang itu tidak bisa diwakilkan. Fardu kifayah, sholat jenazah, menjadi dai. Menjadi dai itu adalah fardu kifayah. Kita secara umum tidak dituntut untuk menjadi penceramah, untuk belajar bahasa Arab. Ya memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang kewajiban kita. Bagi yang berdagang, wajib bagi dia mempelajari ilmu jual beli. Wajib dia belajar. Jangan sampai dia melakukan transaksi ternyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengumandangkan azan ini fardu apa? Fardu ain atau fardu kifayah jemaah? Azan fardu kifayah. Jika ada yang mengumandangkan maka gugurlah yang lain. Tetapi kalau tidak ada yang mengumandangkan azan maka semuanya berdosa. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama adalah al-faraid,
Tujuannya agar kita lebih fokus dengan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Jangan sampai kita lebih fokus terhadap ibadah yang sunnah, menyepelekan yang wajib. Inilah yang disebut dengan orang yang maghrur, orang yang tertipu. Jadi orang yang salah di dalam beragama itu bukan hanya orang yang meninggalkan amal soleh, tetapi orang yang salah juga dalam beramal adalah dia mengerjakan ibadah yang sunnah, meninggalkan ibadah yang wajib. Lebih parah lagi, dia mengerjakan amalan yang tidak disunahkan, meninggalkan yang wajib. Ya, contoh misalnya seorang istri, dia rajin kajian, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, bagus. Tapi kalau ternyata kewajiban dalam rumah tangganya tidak ditunaikan, maka inilah yang makruh. Dia berangkat kajian jam 9 dalam keadaan rumahnya berantakan. Anaknya belum dipanen, piring belum dicuci, baju belum dicuci, rumah berantakan, sudah berangkat kajian. Maka inilah orang yang makruh. Tugas dia yang wajib adalah ngurusin rumahnya, ngurusin anaknya, melayani suaminya. Jadi ingat, jangan salah di dalam mencari skala prioritas. Ada yang melakukan amalan bid'ah misalnya, enggak sholat isya berjamaah. Nah, ini orang yang keliru. Misalnya melaksanakan ibadah umroh, sesampainya dia di Masjidil Haram, dia hanya fokus rebutan cium hajar aswad dan dia tidak melaksanakan apa? Tawaf. Ada yang umroh berkali-kali, karena umroh berkali-kali akhirnya tidak sholat berjamaah di Masjidil Haram. Inilah orangnya namanya maghrur. Maka dikatakan manistawala bin nafli anil farli fahuwa maghrur. Barang siapa yang fokus mengerjakan ibadah yang sunnah tapi meninggalkan ibadah yang wajib, maka dia adalah tertipu. Kemudian yang kedua, setelah al-faraid, Nabi menyebutkan innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian yang melanggarnya. Jadi yang kedua adalah al-hudud. Apa itu al-hudud? Batasan-batasan Allah. Para ulama menjelaskan ada 3 hal yang dimaksud dengan al-hudud. Maksud yang pertama yang dimaksud dengan al-hudud adalah aturan-aturan yang Allah telah buat, baik yang terkandung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah, maka janganlah kita langgar. Apa contohnya? Yang pertama seperti misalnya masalah tolak, cerai. Allah telah jelaskan aturan-aturan ini. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat pertama, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya engkau ceraikan mereka pada waktu mereka mendapati masa iddahnya dengan wajar.
Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihunna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan janganlah engkau mengusir istrimu dari rumahnya, ya, dan jangan pula si istri keluar rumah kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Apa Allah katakan di akhir ayat? Wa tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan yang jelas dalam masalah talak. Apa di antara aturan yang Allah buatkan dalam ayat ini? Di mana suami ketika menceraikan istrinya harus pada waktu yang diperbolehkan. Karena berkenaan tentang waktu menceraikan istri ada dua macam. Disebut namanya tolak sunnah, dan yang kedua namanya tolak bid'ah. Suami boleh menceraikan yaitu ketika istrinya dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Ini yang diperbolehkan. Adapun yang haram adalah suami menceraikan istrinya yang pertama ketika dia sedang haid, yang kedua di masa suci dan dia telah menyetubuhinya. Misalnya kemarin istrinya bersih, kemudian dia berhubungan badan, hari ini dia ceraikan, gak boleh. Mana para suami yang kadang bermudah-mudah dalam menceraikan istrinya, gak paham masalah ini. Jadi Islam memberikan aturan. Ini jadi talak yang dilakukan istri yang sedang haid, maka ini haram, suaminya berdosa. Tapi kalau berbicara tetap jatuh atau tidak, ini dibahas oleh para ulama fikih. Pendapat yang kuat tetap jatuh, tapi suaminya berdosa. Juga Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan aturan di mana apabila seorang suami telah menceraikan istrinya satu kali, nggak boleh suaminya mengusir dari rumah. Nggak boleh. Kebanyakan orang-orang ketika menceraikan istrinya langsung diusir dari rumah. Pakaiannya dibuang, bahkan lemarinya dibuang. Salah. Allah katakan di sini, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian usir istri-istri kalian dari rumah mereka, yakni dari rumah suaminya. Nggak boleh. Demikian pula si istri nggak boleh dia kabur dari rumah. Ini kalau masih talak raj'i, ya. Kemudian juga Islam memberikan aturan tentang bilangan talak, di mana suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. Dan antara talak pertama, talak kedua, Islam memberikan batasan yang disebut dengan masa iddah. Artinya ketika si istri ditalak oleh suaminya, maka selama 3 bulan si istri nggak boleh langsung dinikahi oleh laki-laki lain. Ya, di mana dalam 3 bulan ini suami punya hak untuk merujuk atau tidak. Dan gak punya hak istri untuk menolak. Ya, talak raj'i itu adalah hak siapa? Hak suami. Subhanallah, ini aturan-aturan yang dibuat dalam Islam.
Mana kita tahu aturan-aturan seperti di zaman. Makanya tadi di awal saya sampaikan, belajar. Belajar fikih nikah. Ya, jadi jangan, karena subhanallah, banyak orang yang rumah tangganya rusak, anak-anaknya jadi korban, istilahnya broken home. Ini disebabkan karena mereka tidak paham tentang perceraian. Perceraian dalam Islam boleh, tapi jangan sampai kesudahannya memadaratkan banyak orang. Ya, para sahabat ada yang menceraikan istrinya, ada. Tapi mereka istilahnya tidak bermusuhan berkepanjangan. Berbeda dengan orang-orang kita, kalau sudah cerai, udah anak dianggap musuh, bapaknya nggak boleh nemuin anaknya. Ini zalim ya. Demikian pula suami, kalau memang dia ingin menahan istrinya tidak menceraikan, maka hendaknya dia berlaku adil. Kalau dia ingin menceraikan, maka lepaslah dengan baik. Ini diatur ya. Nggak boleh suami menahan istrinya. Istrinya sudah minta dulu, tapi kata suaminya enggak. Sampai kiamat kamu saya tidak akan ceraikan. Tapi apa? Kagak dikasih nafkah, KDRT terus, istrinya ditempeleng, dipukul, ini nggak boleh. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ketika suami ingin merujuk, ingin menahan istrinya, maka hendaknya dia berbuat baik. Ketika dia ingin dilepaskan, maka lepaskan dengan cara yang baik. Kadang ada suami ketika dia ingin rujuk hanya untuk menjimainya. Setelah menjimainya, ditinggalkan lagi begitu. Istrinya hamil, dia nggak tanggung jawab. Datang lagi, cuma nyetor ruang, setelah itu pergi lagi. Zalim namanya. Ini diatur dalam Islam. Inilah disebut namanya hudud. Miris. Kita melihat angka perceraian begitu banyak di zaman sekarang. Ini semua disebabkan karena tidak memahami aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertengkaran, perpanjangan, anak-anak jadi korban. Ya, makanya Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah ketetapan Allah, maka jangan kalian melanggar. Ini contoh dalam masalah talak. Disebut namanya apa ini? Hudud. Hudud. Jadi hudud mana yang pertama apa jemaah? Apa tadi? Hudud mana yang pertama adalah aturan-aturan Allah. Contoh lain masalah warisan. Hanya Islamlah agama yang adil. Hanya Islamlah agama yang membawa keadilan, agama yang indah, yang sempurna. Dalam masalah warisan Allah langsung yang mengatur. Karena masalah harta adalah masalah yang sensitif. Yang pembagian warisan ini harus betul-betul mengikuti hudud, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh main perasaan. Kalau warisan itu dibagikan sesuai dengan perasaan, kacau. Ya, di sebagian tempat ada hukum adat warisan itu dibagi rata, laki perempuan sama. Haram. Kalau warisan mengikuti perasaan, kadang anak pertama ini yang banyak membantu orang tuanya, seharusnya dia dapat lebih banyak. Adapun dia anak kecil, masih usia 5 tahun, belum banyak kebutuhan. Udah dia mah dapatnya dikit aja. Ini kalau pakai apa ini? Perasaan. Iya, dia masih kecil, dia nggak tahu terima-terima aja. Udah gede, sadar dia. Dulu bagian saya kecil banget. Nuntut dia ya.
Makanya begitu panjang surat warisan dalam surat An-Nisa ayat 12. Ya, seperti misalnya Allah katakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahu walad wa in kana lahunna waladun falakum rubu bima tarakna min ba'di wasiyatin yusina bi awdain. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, maka dia mendapatkan warisan setengah dari harta istrinya. Kalau dia punya anak, maka dapat bagiannya berapa? Rubuh 1/4. Ya. Jadi ini aturan yang telah dibuat oleh syariat. Yang namanya istri, mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, maka 3 istri ini harus dapat warisan. Mau pernikahannya tertulis di KUA atau nikah siri, yang penting sah sesuai dengan syarat pernikahan, dia juga dapat warisan. Yang ada fakta sekarang itu justru istri pertama yang dianggap ada istri sah menghalang-halangi istri kedua untuk dapat apa? Warisan. Bahkan dia sampai datang ke notaris membuat pernyataan palsu kalau suaminya itu nggak pernah nikah lagi. Padahal istri keduanya datang, dia mengatakan saya istrinya dan ini anak-anaknya. Mereka dapat warisan. Nggak boleh istri pertama menghalang-halanginya. Menghalang-halangi berarti dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga pembagian warisan yang harus didahulukan adalah hutang, wasiat, baru apa? Warisan. Jangan ini main baru meninggal langsung senggol-senggolan. Saya dapat lebih banyak ya. Padahal di main masih banyak hutang. Iya. Kemudian juga nggak ada istilahnya harta gunung gini dalam Islam. Ketika dia menetapkan adanya harta gunung gini, berarti dia membuat aturan baru yang tidak dijelaskan oleh syariat. Islam menjelaskan harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Enggak bisa ketika terjadi perceraian, istri menuntut mana bagian saya 50%, enggak ada. Makanya harus jelas milik istri, milik suami. Kalau memang si suami ingin menghadiahkan rumah, ada akad tertulis. Biar kalau cerai itu adalah milik si istri. Kalau hanya sekedar atas nama tanpa adanya akad hibah, maka tidak bisa. Ya, hati-hati makanya kalau kita beli sesuatu, beli motor, beli rumah atas nama istri, harus jelas. Apakah benar-benar kita memang menghibahkan kepada istri atau tidak? Kalau memang tidak ada niat untuk menghibahkan, jangan sekali-kali pakai nama istri karena gara-gara takut pajak. Karena kalau sudah meninggal, bakal menjadi sengketa. Iya, ini aturan Islam dibuat. Tujuannya agar tidak ada yang dizalimi. Ini yang contoh makna hudud, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, hudud bermakna larangan-larangan Allah. Ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum puasa, Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk bercampur pada istri kalian. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum falan bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kemudian Allah katakan tilka
hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Jadi sekali lagi, makna yang kedua hudud adalah larangan-larangan Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini, Allah ketika menjelaskan larangan bagi orang yang berpuasa, enggak boleh makan di siang hari. Kalau dia ingin bersetubuh, bersetubuhlah di malam hari. Kemudian bagi yang beriktikaf, tidak boleh dia menggauli istrinya. Nah, ini kan larangan-larangan. Kemudian Allah mengatakan, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Kemudian makna yang ketiga, hudud bermakna hukuman yang telah ditentukan. Bagi yang mencuri, hukumannya dia baik, dipotong tangannya. Bagi yang berzina, dirajam. Bagi yang merampok, dibunuh. Bagi yang membunuh, dibunuh. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita melanggarnya. Ya, rajam itulah hukuman yang benar. Jadi tidak boleh dibakar pakai api misalnya. Dia memberikan hukuman bagi pelaku zina dengan cara membakar, berarti melampaui batas. Melampaui batas. Ya. Demikian pula tidak menjalankan hudud. Ini juga termasuk melanggar aturan-aturan Allah. Kalau hakim sudah menetapkan dipotong tangannya, maka tidak ada yang boleh memberikan syafaat kepadanya. Diceritakan ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum terkenal kabilah yang mulia, kabilah yang memiliki keutamaan khusus di kalangan orang Arab. Namun ternyata ada wanita dari kalangan mereka yang mencuri, di mana wanita ini kerjaannya minjem barang dari kembalikan. Maka kasus ini diangkat kepada Nabi SAW dan Nabi memutuskan apa? Potong tangannya. Orang-orang Bani Makhzumi yang kaget dan mereka tidak terima. Waduh, orang kita dihukum, malu kita, mau ditaruh mana muka kita? Kita ini kabilah yang terhormat. Kita kudu cari orang yang bisa memberikan syafaat. Datanglah mereka kepada Abu Bakar. Abu Bakar angkat tangan, gak bisa. Karena Nabi sudah memberikan keputusan potong tangannya. Mereka pikir-pikir, akhirnya mereka meminta syafaat kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang pemuda yang anak dari orang yang dicintai oleh Nabi SAW, di mana ayahnya Zaid bin Harithah adalah bekas anak angkatnya Nabi SAW. Tentunya dia punya kedudukan di sisi Nabi. Dia datang kepada Usama, wahai Usama, tolonglah bilangin Rasulullah untuk menggagalkan permohonan. Mau ditaruh mana muka kita? Malu kita. Usama datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yang meminta agar hukuman itu digagalkan. Disitulah Nabi sangat marah kepada Usama. Hukum yang sudah sampai kepada hakim tidak bisa digugurkan. Andaikan Fatimah mencuri, maka akan dipotong tangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum harus ditegakkan dengan adil. Jadi ini makna hudud. Jadi makna hudud ada berapa jemaah? 3. Yang pertama, ketentuan. Yang kedua, larangan. Yang ketiga apa? Hukuman yang telah ditentukan. Dan subhanallah,
Di antara sahabat yang paling patuh terhadap hudud Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dijuluki kana waqafan ala hududillah. Dia adalah orang yang paling tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkhutbah dengan lantangnya, wahai para wanita, hendaknya kalian mengajukan mahar yang paling murah kepada calon suami kalian. Setelah selesai khutbah, Umar ditemui oleh seorang wanita. Ditegur, "Wahai Khalifah, enggak seperti itu. Aku mendengar tapi membolehkan untuk mengajukan mahar yang dia senangi. Karena mahar itu kan hak calon istri. Kenapa dia harus menuntut murah dan yang lain?" Mendengar perkataan seorang wanita ini yang dia membawa hadis Nabi SAW, Umar pun mengumpulkan manusia lagi dan meralat apa yang dia sampaikan. Inilah Umar. Walaupun terkenal keras, tapi sebenarnya bukan keras, dia tegas. Kemudian ketiga, di antara perintah Allah tadi pertama adalah al-faraid, yang kedua apa? Al-hudud, yang ketiga al-muharramat, perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, maka sesuatu yang Allah haramkan kita wajib meninggalkannya. Apa kata Nabi di sini? Wa harrama asya'a fala tattaqibuha. Allah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah kalian melakukan ini. Ya. Maka al-muharramat juga bisa dikatakan al-kabair, itu dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Untuk mengetahui perkara-perkara yang Allah haramkan tadi, kajilah kitab apa? Al-Kabair, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian yang keempat adalah al-maskutu anhu, perkara-perkara yang didiamkan. Apa kata Nabi SAW di sini? Beliau mengatakan, wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tab'asu anha. Dan ada beberapa hal yang didiamkan oleh Allah karena kasih sayangnya, bukan karena Allah lupa tidak menjelaskan hukumnya. Artinya ada permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan hukumnya, apakah halal ataukah haram, maka semua itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Bukan karena Allah lupa untuk menjelaskan hukumnya, tapi ini justru menjadi kasih sayang Allah kepada kita, bahwasanya perkara yang didiamkan itu boleh untuk kita lakukan. Apa contohnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di antara hal yang sifatnya didiamkan oleh syariat yang kita boleh melakukannya masalah mencukur bulu yang ada di kaki, bulu yang ada di tangan. Karena kalau kita berbicara tentang ahkam syar', hukum seputar rambut atau bulu ada 3. Yang pertama, yang disyariatkan untuk dipanjangkan, tidak boleh dicukur. Di antaranya adalah alis, yang tidak boleh, terutama bagi wanita. Kemudian jenggot, laki-laki sejati berjenggot dan dia tidak mencukur jenggotnya. Laki-laki yang berjenggot betul-betul dia menampakkan kejantanannya, karena Rasulullah juga memelihara jenggot. Ada dulu. Ya.
Jadi yang keempat yaitu al-maskutu anhu, perkara-perkara yang didiamkan. Seperti tadi masalah rambut, bulu, ada yang diperintahkan untuk dirawat, dijaga, jenggot, bulu alis, dan ada yang kedua bulu atau rambut yang memang disyariatkan untuk dihilangkan, kumis, apalagi bulu ketiak, bulu kemaluan. Nah, ada bulu-bulu yang tidak dijelaskan, bulu dada, bulu tangan, bulu kaki, boleh nggak dicukur? Kita terapkan kaidah ini, didiamkan oleh syariat. Maka hukumnya, iya. Kemudian juga contoh lainnya dalam hal bermuamalah. Apa hukum kita melakukan jual beli kepada non-muslim? Membangun rekan bisnis kepada non-muslim? Jawabannya, boleh. Ini perkara yang didiamkan. Karena Nabi sendiri bermuamalah. Bahkan dikasih hadiah dari orang Yahudi dan dikasih hadiah oleh raja. Yang raja-raja tersebut beragama non-Islam. Ya. Baik, itulah 4 klasifikasi atau pembagian perintah-perintah Allah. Apa yang pertama jemaah? Al-faraid. Yang kedua, al-hudud. Al-hudud berapa makna? 3. Yang pertama, aturan-aturan Allah. Yang kedua, larangan-larangan. Yang ketiga, hudud, hukum. Kemudian klasifikasi yang ketiga apa? Al-muharramat. Dan klasifikasi yang keempat apa? Perkara-perkara yang didiamkan. Itulah faedah dari hadis yang ke berapa tadi? 30. Nah, saya mau tanya Ustadz, berapa lama batas pembagian warisan setelah orang tuanya meninggal? Sebaiknya berapa lama warisannya sudah diselesaikan? Maka ketika orang tua meninggal, yang pertama adalah hutang. Ingat-ingat orang tua punya hutang enggak? Segera lunasi. Yang kedua adalah wasiat harta. Kadang orang tua berwasiat, nanti kalau saya meninggal itu tanah buat apa? Tapi ini pun ada ketentuannya. Wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Makanya Rasulullah tidak mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit menjelang meninggal dunia, dia berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku meninggal, seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah. Lah, Nabi enggak boleh. Zalim. Karena dia masih punya anak, punya keluarga yang mereka berhak untuk mendapatkan apa? Warisan. Kemudian yang ketiga baru warisan. Berapa lama pembagiannya? Langsung. Jadi setelah hutang lunas, segera untuk dibagikan warisan. Terus gimana masalah rumah? Masih ada ibu, anak-anak pada kasihan. Yang penting tertulis angkanya, pembagiannya jelas. Adapun untuk penyerahannya, penjualannya itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi namanya warisan kalau bisa segera untuk dibagikan agar tidak timbul sengketa. Masalahnya kalau didiemin, ada lagi nanti ada yang meninggal lagi ahli waris, kan bingung gitu kan. Ya, masalah bagi rata kalau memang ahli waris yang lainnya ridho nggak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau misalnya ada yang nggak ridho, ini yang tidak diperbolehkan. Apakah boleh menambah hukuman had hudud dengan takzir? Boleh, sesuai keputusan hakim. Sesuai keputusan hakim. Menambah pukulan misalnya, seperti misalnya orang yang berzina belum menikah itu kan diasingkan. Maka boleh misalnya dengan cara dipenjarakan. Ya ini dalam bab takzir.
Istri bolehkah melihat tas, dompet, buka HP suami tanpa izin suami? Mohon dijawab Ustaz. Gak boleh. Ya, gak boleh. Bahkan buka-buka HP suami, hukum asalnya gak boleh. Tajasus namanya. Mencari-cari kesalahan siapa? Suami. Maka perhatikan bagi para istri, jika suami baik, ngasih nafkah, sayang, udah. Jangan sebelum tidur, udah kayak polisi aja. Dia cek-cek WA-nya, dia baca WA suaminya. Nambah masalah buat dia. Nambah pikiran. Dengan dia baca WA suaminya, dia jadi tahu masalah siapa? Suaminya, masalah kerja. Sehingga kan banyak pikiran buat dia. Istri mah udah fokus mikirin anak, mikirin ntar masak apa. Udah urusan suami. Ya. Jadi ini namanya tajasus. Kecuali jika memang ada indikasi, ada alamat suami selingkuh. Ini beda lagi urusannya. Ini kita berbicara hukum asalnya. Istri juga nggak perlu tahu uang yang ada di dompet suaminya ada berapa, di ATM suaminya ada berapa. Musibah aja Pak kalau istri tahu ATM suaminya. Kenapa dikatakan musibah? Nanti ketika misalnya istri minta beli ini dibilang duitnya nggak ada, itu juga ATM banyak, ya, sehingga suami nggak bisa ngatur keuangan. Ya, yang penting istri mau apa kita beliin. Jangan pelit. Hemat boleh, tapi jangan pelit. Karena suami itu lebih banyak rencana-rencananya. Mungkin dia pengen bangun rumah, pengen renovasi rumah, buat anaknya mondok, kan butuh persiapan. Sekarang masuk mondok butuh uang 25 juta, 30 juta. Butuh ini. Kadang istri yang hanya dia lihat beli baju, dikit-dikit buka Shopee, ya kan? Ya, jadi istri jangan nuntut pengen tahu apa yang suaminya. Ya. Nah, kalau dapat duit di baju suaminya gimana? Boleh nggak diambil? Izin dulu gitu. Hukum pernikahan tanpa status talak, tidak cerai, tidak. Tapi saat tanpa ada hubungan suami istri. Nah ini duri dalam daging. Ya. Jadi satu rumah tapi itu seperti musuh gitu ya. Maka harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau begini terus si istri pasti berdosa. Tidak melayani suaminya. Karena istri tidak melayani suaminya, maka suaminya pun balas. Karena dia nggak ngasih jatah, saya nggak kasih nafkah. Jadi yang ada adalah ya kerusakan di dalam keluarga. Maka selesaikan. Adukan ke pengadilan agama. Gimana solusinya? Ya kalau mau cerai. Itu tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang lepas dengan cara yang baik. Kalau ditahan, tahan dengan cara yang baik. Ya jangan dibiarkan begitu, jadi gak jelas statusnya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut nanti di bulan berikutnya, hadis yang ke-31. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.